Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au! Wah, buku apa ini? Lause Hana, serius amat? Lagi ngapain sih Lause? Ini nih Lause Riksen, lihat deh, Lause Sanita lagi bikin TikTok. Isinya tentang gimana caranya kita beribadah dengan baik. Keren deh mereka bikin konten kayak gini. Kinian banget gak sih? Coba dong lihat Lause. Tuh. Keren. Keren kan Lause? Yuk kita bikin kayak gini juga yuk. Siapa tahu nanti viral di TikTok. No. Lause, kayaknya Lause salah orang deh. Kalau aku nggak bisa Lause, udah gerakannya kaku, nggak luwes, kayak pasti ujung-ujungnya malu juga. Nah, anyway, mending kita persiapan dulu aja Lause. Kan Lause tahu, sebentar lagi sudah mau mulai pelayanan Fantastic Kids Online kita. Jadi kita better persiapkan hati dulu, kita persiapkan pikiran kita, supaya kita juga bisa jadi contoh nih buat anak-anak di rumah. Ya Lause, HP-nya dimatiin dulu. Iya juga sih, sebentar ya. Aduh, disuruh bikin TikTok lagi. Orang persiapan ibadah online kayak gini aja tegang banget. Santai aja Lause, jangan tegang-tegang banget. Yuk, hari ini kita sambut anak-anak di rumah. Halo semuanya, perkenalkan, aku Lause Hana. Biasanya aku melayani di ISS di kelas preschool. Hari ini aku ditemani sama Lause Riksen. Halo semuanya, Lause Riksen di sini. Nah, kalau Lause biasa melayani di kelas 4 tengah siang. Nah, Lause hari ini bersyukur banget bisa ketemu sama kalian, meskipun kita bertemunya via virtual. Gimana kabar kalian di rumah? Pasti baik-baik aja kan? Minggu pertama kemarin, Lause Vivi sama Lause Nana tuh lagi jalan-jalan di gereja. Terus mereka ketemu pendeta Jeffrey. Mereka lihat bahwa di gereja tuh sekarang banyak perubahan loh. Jadi lebih rapi dan lebih bagus. Kalau menurutku ya Lause ya, anak-anak di rumah juga pasti kangen sama kita. Kangen sama Lause di sekolah minggu. Kangen juga sama teman-teman sekolah minggunya. Kangen gak anak-anak? Pasti kangen lah ya. Nah, tapi ada satu hal nih Lause yang menurutku gak boleh dilupakan. Bahwa kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan yang masih beri kesempatan buat kita supaya masih bisa bersama-sama ibadah online. Setuju Lause Riksen. Yuk anak-anak, mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita dengan baik. Tarik nafas. Diam sejenak. Dan mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu pada hari ini kami bisa beribadah. Tuhan, tolong siapkan hati kami supaya kami dapat beribadah dengan baik. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memuji Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yuk anak-anak, mari kita sama-sama, kita be ready, kita bangkit berdiri, kita coba tes dulu Lause yang satu ini. Are you ready Lause Hana? Ready? Yes! Oke. Are you ready anak-anak? Ready? Yes! Oke. Yuk kita sama-sama kita terima undangan Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Jadikan aku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat
semakin muliakan-Mu. Bahkan ku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu, hidup sesuai kebenaran-Mu. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu. Bahkan ku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Semakin kasihi-Mu, semakin muliakan-Mu. Bahkan ku semakin serupa-Mu. Ku mau ikut jejak Tuhanku sampai ku berjumpa dengannya. Jadikanku murid Kristus. Indah ya lihat video tadi. Rasanya senang gitu, bisa kumpul bersama-sama lagi. Seperti ayat ini. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dari Mazmur 100 ayat 2. Wah, iya sih Lause ya. Dengan kita menyanyi kayak gini tuh sebenarnya kita diingatkan lagi bahwa ibadah itu nggak sembarangan Lause. Ibadah itu nggak sembarangan. Kenapa? Karena ketika kita beribadah, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita memuji Dia, kita memuliakan nama Dia, kita mendengarkan Dia. Tetapi satu hal anak-anak, jangan lupa bahwa kita juga bersama-sama. Kita beribadah bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi meskipun dalam situasi seperti ini, kita mesti bisa bersyukur ya, Lause ya, betul ya? Kita mesti bisa bersyukur karena Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lain beribadah di waktu yang bersamaan. Setuju sama Lause Riksan. Jadi ibadah itu kita harus lakukan dengan hati yang penuh sukacita, bukan dengan terpaksa. Bahkan bukan hanya kita yang bisa beribadah, tapi langit dan bumi serta semua ciptaannya pun dapat beribadah menyembah Dia. Oke, nah jadi mari kita ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah
sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Wah, fantastik! Allah kita memang Allah yang patut untuk dipuji. Tenang, nggak usah Hana. Sebentar lagi kita juga mau loh dengerin firman Tuhan tentang gereja yang beribadah. Nah, tentunya anak-anak juga tahu kita akan belajar dari mana? Dari buku yang paling menakjubkan. Apa anak-anak? Alkitab. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. I love you Jesus, deep down in my heart. Kok gak ada yang nyanyi ya? Atau aku nyanyi kurang kenceng ya? Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Kemana ya? Apakah gedung ini udah tutup? Aku biasanya kesini buat cari itu loh yang pimpin pujiannya bagus, ganteng-ganteng, cantik-cantik, nyanyinya semangat. Terus lause-lausenya, pendetanya yang beritain firman, kasih tahu pokoknya aku yang penting jadi anak baik. Tuhan pasti seneng, gak perlu lakuin yang lain. Tapi kok tutup ya? Apa aku mending pulang aja? Balik ke rumah lagi. Gak bisa ibadah di gedung gereja. Bosen. Tapi sebenarnya aku ini lagi cari siapa ya? Cari Tuhan atau cari orang-orang yang pelayanan itu? Tanya anak-anak di rumah nih. Anak-anak di rumah kalau tiap ibadah juga lagi cari siapa? Apakah kita mencari, wah yang penting ketemu teman-teman, yang penting ketemu lause-lause favorit aku.
Atau kita lagi cari siapa ya? Nah, anak-anak, kita buka yuk Alkitab dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Nah, teman-teman, anak-anak di sana dikatakan bahwa sebab sesungguhnya waktunya telah datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, anak-anak, tahu nggak, ketika waktu itu Tuhan Yesus menyampaikan firman ini, Dia sedang berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Bahkan di awal Injil Yohanes pasal 4, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu harus datang ke daerah Samaria untuk menjumpai perempuan ini. Nah, anak-anak, kita dari sini juga bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus hadir bagi kita, itu adalah sebuah inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang datang, bukan sekedar kita yang mencari-cari. Nah, hanya hal yang menarik, anak-anak, kita sebenarnya cari siapa ya? Padahal saat yang sama, Tuhan sedang mencari kita. Nah, di saat itu, Tuhan Yesus berbincang-bincang sama perempuan ini. Dan perempuan ini punya latar belakangnya. Seperti kita semua, punya latar belakang keluarga masing-masing kan? Nah, perempuan ini, teman-teman, berlatar belakang seorang dari suku Samaria. Suku Samaria berbeda dengan orang Yahudi. Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Dan mereka tidak bergaul. Mereka seperti bermusuhan loh. Kayak kita mungkin di sekolah ya, suka ada musuhan sama teman, sama siapa begitu. Nah, tapi Tuhan Yesus menjumpai perempuan ini dan mengatakan sesuatu yang besar, melebihi sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Nah, sebelum Tuhan Yesus mengatakan 2 ayat tadi, Dia mengajak perempuan ini untuk berbicara mengenai tempat ibadah. Jadi adik-adik, anak-anak tahu nggak? Orang Samaria itu, mereka beribadah kepada Allahnya itu di Gunung Gerizim. Wah, agak jauh ya. Kita tidak suka lihat gunung di sekitar rumah kita. Nah, tapi mereka waktu itu beribadah di Gunung Gerizim. Tapi orang-orang Yahudi, ya, musuhnya orang Samaria itu, mereka menyembah Tuhan di Yerusalem. Perempuan ini bingung. Loh, ini si Tuhan Yesus datang sebagai orang Yahudi, menyembah di Yerusalem. Tapi aku menyembah di Gunung Gerizim, di tempatku ini. Nah, kita juga mungkin berpikir, kita selama ini beribadah di gedung gereja. Kita beribadah di gedung gereja yang bagus. Wah, anak-anak pasti kangen kan mau beribadah di gedung gereja kita masing-masing. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa saatnya sudah tiba, bahwa ini bukan soal beribadah di gedung gereja yang megah lagi, atau ketemu siapa, ketemu orang-orang. Saatnya sudah tiba bahwa ketika Tuhan Yesus datang, kita semua, perempuan Samaria waktu itu, dan juga semua kita akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, anak-anak tahu nggak? Ketika Tuhan Yesus bilang saatnya sudah tiba, Dia itu sedang menunjuk kepada peristiwa kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kubur. Nah, anak-anak, sebenarnya Tuhan Yesus mau ngomong apa ya dari hal ini? Anak-anak, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa ibadah kita bukan lagi soal tempat. Kalau ketika waktu itu kepada perempuan ini, Tuhan Yesus mau bilang bukan lagi di Gunung Gerizim atau di Yerusalem. Dan kepada kita, Tuhan Yesus juga mau bilang, apalagi tengah kondisi seperti ini, ibadah kita bukan sekedar di sebuah gedung tertentu. Tentu kita pasti kangen beribadah di gedung gereja yang bagus. Tapi yang terpenting bukan soal itu, anak-anak. Tapi tentang soal Tuhan Yesus yang mati dan bangkit buat kita. Nah, itu yang paling penting. Nah, bagaimana caranya kita berjumpa dengan Tuhan yang seperti ini? Nah, Tuhan Yesus bilang kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, kita pelajarin 2 hal ini ya. Pertama, soal kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran firman Tuhan. Setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari. Ayo, siapa yang baca Alkitab setiap hari? Bagus ya. Nah, itulah firman yang menjadi dasar kita beribadah. Kalau kita beribadah, kita tidak kenal firman Tuhan, kita tidak kenal Tuhan. Wah, mungkin kita perlu berpikir, kita beribadah kepada siapa ya? Jangan-jangan kepada hantu. Nah, itu hal pertama yang mau Tuhan ajarkan.
harus menyembah Dia di dalam kebenaran. Kita tahu firman Tuhan, buku yang terindah itu, fantastic stories itu, dan kita boleh pelajari, dan itu semua yang akan kita lakukan di dalam ibadah kita. Makanya kan setiap ibadah ada firman Tuhan kan yang dibacakan. Saat ini juga kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjadi dasar untuk kita menjalani ibadah kita. Dan yang kedua adalah di dalam roh. Nah anak-anak, kalau orang-orang waktu itu bilang berkata di dalam roh, mereka itu menunjuk kepada seluruh kehidupan kita. Hati kita, perasaan kita, pikiran kita, ketindakan kita, kehendak kita, semuanya itu dibawa untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, coba kita pikirkan, pernah nggak kita melakukan semua ini? Ketika kita datang, mau beribadah, mau sama-sama sekolah minggu, kita beribadah dengan hati, pikiran, tindakan yang terfokus kepada Tuhan. Kita nggak mikirin lagi yang lain-lain. Ada gangguan nggak? Pasti ada gangguan. Mungkin kita diganggu sama teman sebelah dulu ya pas ibadah sebelum pandemi ya. Mungkin ketika di rumah kita terganggu juga sama koko, cici, atau adik kita yang bersama-sama beribadah. Tapi Tuhan mau ajarkan ini semua bukan tentang itu. Kita harus datang dengan seluruh keberadaan diri kita. Hati kita, perasaan kita betul-betul fokus untuk menyembah Tuhan. Pikiran kita jangan kosong ya. Jangan sampai baru-baru bangun, aduh gimana ya. Wah, pikiran kita harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan tadi. Dan sehingga ketika kita melakukan tindakan, kita memuji Tuhan, wah semuanya ditujukan untuk Tuhan. Nah teman-teman, ingat juga satu lagi. Tuhan Yesus bilang Allah itu adalah roh. Kalau Allah itu adalah roh, berarti Tuhan mau bilang Tuhan itu ada loh di mana-mana, termasuk di tempat kita masing-masing sekarang. Mungkin dulu kita pikir, wah Tuhan hanya ada di gedung gereja. Ketika aku di rumah, mungkin Tuhan tidak ada. Makanya ketika kita beribadah sekarang di rumah masing-masing, mungkin kita ada yang berpikir, masa sih Tuhan ada di rumahku? Masa sih Tuhan ada di depan YouTube-ku? Tapi teman-teman, ketika Tuhan Yesus bilang Allah itu adalah roh, berarti dia mau mengatakan dia ada dimanapun kita beribadah. Termasuk di rumah kita masing-masing. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut, anak-anak jangan khawatir bahwa Tuhan selalu ada loh bersama-sama dengan kita. Dan kalau Tuhan ada, dia mengundang kita beribadah bersama-sama, berarti kita harus serius, punya sikap yang baik. Firman Tuhan juga mengatakan, tadi kan jangan lupa menyembah di dalam kebenaran. Harus berjumpa dengan Tuhan itu dengan sikap yang hormat, sikap yang mau memuliakan Tuhan, hati yang siap untuk memuji Tuhan. Nah, anak-anak, ingat kembali, kita selama ini mungkin terus-terusan ibadah di rumah. Tapi Tuhan selalu ada juga, terus-terusan bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita, dan Dia ingin kita menyembah Dia, beribadah kepada Dia dengan seluruh kehidupan kita. Hati yang tertuju kepada Tuhan, pikiran yang diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan tindakan kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah memanggil kami untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, saat ini mungkin kami nggak bisa beribadah di gedung gereja. Kami ada di rumah masing-masing. Tapi kami tahu Tuhan ada dimanapun kami beribadah. Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Bahkan Tuhan ada di hati kami. Tuhan yang akan menggerakkan kami untuk boleh beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan yang boleh menaruh firman Tuhan, kebenaran Tuhan di dalam pikiran kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan juga yang boleh menggerakkan tangan kami, kaki kami, mulut kami untuk memuji Tuhan, untuk memfokuskan diri kami seluruhnya mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan seluruh diri kami, hati kami, pikiran kami, tindakan kami, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya boleh terus mengingatkan setiap kami, anak-anak-Mu, betapa Tuhan selalu hadir bagi kami, dimanapun kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, Lausahana, aku benar-benar bersyukur banget
hari ini bisa dengar Fantastic Stories. Karena apa? Karena aku jadi diingetin lagi Lause, bahwa kita ibadah nggak bisa sembarangan. Kita nggak bisa semau kita. Karena apa? Karena itu adalah undangan dari Tuhan, anak-anak. Jadi kita bisa beribadah sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, itu karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nggak cuma itu aja Lause. Kita juga dipanggil untuk bersekutu dengan sesama. Artinya apa sih? Kita harus saling ingetin satu sama lain loh, untuk beribadah dengan baik. Mulai sekarang, aku nggak mau lagi nih beribadah dengan asal-asalan seperti tadi. Aku mau menyiapkan hati aku dengan baik untuk Tuhan. Yuk anak-anak, kita sama-sama mau berkomitmen. Jika kita mau ibadah, kita siapkan hati kita dengan baik. Kita mau berdoa dengan baik, mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik juga. Yuk, Lause Riksan, kita lanjutin TikTok yang tadi yuk. No, Lause Hana aja deh yang bikin TikTok. Kayak nanti aku bisa cari cara lain buat kasih tahu anak-anak gimana cara ibadah yang benar. Nggak mau kalau pakai TikTok-TikTokan Lause. Beneran nih nggak mau? Seru loh. Beneran Lause. Udah yuk, kita tutup aja ibadah pada hari ini. Gitu. Ya udah deh, oke Lause. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Yuk anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menyanyikan lagu doksologi sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena hari ini kita bisa beribadah bersama. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat, puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Yuk, mari anak-anak
kita sama-sama melipat tangan kita mau berdoa kepada Tuhan untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu kita boleh sama-sama beribadah pada hari ini ya Tuhan. Kita boleh dengerin firman, kita sama-sama boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarkanlah apa yang tadi sudah disampaikan oleh Lause di dalam cerita firman Tuhan boleh benar-benar kami ingat dan kami lakukan ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tolong Tuhan pimpin setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita jumpa lagi di ibadah yang selanjutnya. Bye-bye.